Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Untuk pagi hari ini kita kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan panggilan berbakti kita di dalam Mazmur 138 ayat 1 sampai ayat 3 dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan kudatan padamu. Kita mau membawa segala pujian kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kudatan padamu. Padamu
kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau pimpin Tuhan ibadah kami ini, sehingga hanya Roh-Mu yang hadir di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Kami menyerahkan Pak Pendeta Edwin yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau urapi beliau secara khusus, sehingga bagian firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini memberkati setiap kami yang ikut ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan dengan pujian Kaulah kuatku.
bahwa Dialah Allah sumber kemenangan di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang kelima. Bapak Ibu Saudara yang sedang ikut ibadah di rumah, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang kelima. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan baca bersama-sama. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurahan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian NP 212 di tempat yang lebih tinggi. Yeah.
Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, pada saat siang hari ini kami kembali datang menghadap hadirat-Mu. Demikian dengan sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan persekutuan kami yang virtual ini. Dan kami percaya Tuhan, benih firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman ini akan jatuh di tanah hati kami yang paling subur dan berbuah dalam hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita bahwa negara kita bukanlah negara agama, tetapi negara kita adalah negara beragama. Sejak founder pendiri bangsa ini mendeklarasikan negara Republik Indonesia, kita bersama-sama mengetahui bahwa sesungguhnya kita menyadari Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam budaya, bermacam-macam orang yang beragama. Karena itu, para pendiri kita mendasari negara ini dengan Pancasila. Itu sebabnya negara Republik Kesatuan Indonesia bukanlah negara agama. Jangan sampai suatu ketika mungkin kekristenan sudah menjadi mayoritas di Indonesia ini dan saudara mau mendirikan negara agama. Sangat keliru. Sangat keliru. Tidak ada yang namanya khilafah Kristen, tidak ada. Sejarah membuktikan negara agama tidak mungkin ada yang baik di muka bumi ini. Jadi saudaraku yang terkasih, bersyukurlah kepada Tuhan. Oleh karena negara kita ini, yang kita cintai ini, negara Indonesia ini adalah negara yang beragama. Sila yang sangat jelas menyatakan dalam sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sudah cukup untuk mempersatukan keyakinan-keyakinan setiap orang yang mau beribadah dengan keyakinan mereka masing-masing. Dan itu diajarkan kita bersama-sama di dalam firman Allah. Yang mungkin sebagian orang benci kepada rasul ini yang namanya Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan satu pemerintahan yang jelas, menjadi warga negara yang jelas, menjadi warga negara yang berteladan, menjadi warga negara yang sungguh-sungguh menjunjung pemerintahan sebagai buatan Allah, ditetapkan oleh Allah, yang berasal dari Allah, yang ditetapkan oleh Allah, dan menjadi pelayan Allah. Karena itu saudaraku yang saya kasihi, mari kita bersama-sama, entah gonjang-ganjing di sana sini tentang upaya-upaya akan menjadikan Indonesia negara agama. Saya ingin kembalikan kepada hal yang benar melalui firman Tuhan, tidak hanya melalui sejarah yang sudah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara beragama di atas dasar Pancasila, dasar negara kita. Tidak bisa diganggu-gugat lagi, itu sudah mutlak, sudah selesai. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur saya punya orang tua. Ayah saya almarhum adalah seorang yang turut mempromosikan Pancasila ke beberapa daerah di seluruh Indonesia ini, bersama-sama dengan Mr. Muhammad Yamin. Dan saya bersyukur ada banyak teladan yang dia berikan, yang dia katakan melalui teladan-teladan para orang-orang yang membuat sejarah Pancasila. Saya tidak bisa menyebutkan semuanya, tapi sejarah mencatat
bahwa Pancasila adalah dasar negara yang terbaik untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Seluruh Nusantara ini yang bermacam-macam suku, budaya, dan agama boleh dipersatukan bersama-sama. Karena itu sudah banyak ada rongrongan dari bangsa ini, sudah banyak makar-makar yang terjadi, pemberontakan-pemberontakan atas nama agama pun sudah ada. Jadi saudaraku, tetapi kita masih mampu bertahan itu semua. Kita patut mengucap syukur. Jangan lupakan sejarah. Itu pesan para pendiri negara kita. Namun demikian saudaraku, jika para pendiri kita mengatakan jangan lupakan sejarah, tetapi firman Allah yang Maha Kuasa ini akan menjadi dasar kehidupan saudara. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara hidup, sebagai apapun saudara, apalagi saudara saat ini sebagai warga negara Indonesia, rakyat Indonesia. Mari kita firman Tuhan ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang mungkin oleh sebagian orang dikatakan ini adalah rasul yang memporak-porandakan pikiran dunia. Tetapi saudaraku, lihatlah kebenaran firman Allah ini. Dikatakan dengan sangat jelas, tiap-tiap orang harus takluk, harus tunduk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan tidak ada pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudaraku, firman Allah ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada minoritas. Pada saat itu orang-orang yang beriman atau pengikut-pengikut Yesus Kristus adalah minoritas. Orang-orang yang sedikit saja yang beriman kepada Tuhan. Sedangkan pada waktu itu orang-orang Yahudi, kita tahu bersama bagaimana kerajaan Romawi begitu berkuasa, berdaulat secara luar biasa. Namun yang kita tahu bersama-sama bahwa pemerintahan Romawi pada waktu itu bukanlah pemerintahan yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka percaya kepada dewa-dewa pada waktu itu. Dan kita tahu dalam masa-masa ke depan orang Kristen disiksa tidak sedikit oleh karena keyakinan imannya. Orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus menjadi tiang-tiang api untuk menerangi jalan pada masa kekaisaran Nero. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namun demikian Rasul Paulus tidak berkata berontak, pemerintahan sudah tidak adil, pemerintahan sudah tidak benar. Sekalipun orang-orang Kristen pada waktu itu sudah dalam himpitan, dalam tekanan yang sangat hebat. Orang Kristen bukan mudah untuk hidup pada waktu itu. Tidak sedikit yang harus minum timah panas. Yang pasti mati karena minum timah panas. Karena keyakinan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Namun demikian, Rasul Paulus menulis surat ini kepada umat Allah. Tiap-tiap orang harus takluk, harus tunduk kepada pemerintah. Saudara, ada 3 alasan
Yang pertama, pemerintah itu berasal dari Allah. Yang kedua, pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Dan yang ketiga, pemerintah itu adalah pelayan Allah. Ini yang harus kita tanam dalam hidup saudara dan saya sebagai umat Allah. Pemerintah ada, itu berasal dari Allah. Mengapa saya katakan demikian? Rasul Paulus mengatakan demikian. Ingat, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Allah menjadikan langit, bumi dan segala isinya dalam ciptaan. Kita tahu dalam Kejadian pasal yang pertama, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada segala pun yang olehnya telah jadi. Itu firman Allah mengatakan. Dan semua diciptakan Allah begitu teratur. Dan Allah memberikan manusia kekuasaan untuk bisa mengatur segala sesuatunya. Nah, dari situlah kita tahu bersama-sama bahwa di dalam dunia ini harus ada pemerintahan. Harus ada orang yang punya otoritas untuk bisa mengatur semuanya. Tanpa ada orang yang punya otoritas, sulit untuk bisa diatur. Jadi saudaraku yang terkasih, dimanapun engkau berada, bersyukurlah. Dimanapun saudara berada, di negara apapun saudara berada, ingatlah pesan firman Allah ini. Pemerintah ada bukan semata-mata karena keinginan manusia, tetapi karena Allah. Karena Allah, Dia berasal dari Allah. Itu sebabnya manusia ada yang punya jiwa kepemimpinan, dia bisa memimpin semuanya. Itu berasal dari Allah. Yang kedua, pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Dengan sangat jelas dikatakan, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi saudaraku, sekalipun itu RW, itu ditetapkan oleh Allah. Yang ada di atasnya lagi RW, dari RT, RW, itu ditetapkan oleh Allah. Dari RW naik lagi ke lurah, ini ditetapkan oleh Allah. Dari lurah naik lagi ke camat dan seterusnya sampai ke presiden sebagai kepala negara eksekutif negara ini. Itu semua dipilih oleh Allah. Walaupun atas nama demokrasi. Apapun nama demokrasi itu, demokrasi terpimpin dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, semua bagian-bagian itu bukan semata-mata atas keinginan kita, tetapi ditetapkan oleh Allah. Boleh jadi saudaraku yang saya kasih, siapapun gubernur Jakarta ini, sesungguhnya ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan kita ingat, firman Allah ini mengatakan dengan sangat jelas bahwa pemerintah berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah. Dan dengan sangat jelas dikatakan, pemerintah adalah hamba-hamba Allah atau pelayan-pelayan Allah lebih tepatnya. Kita bersama-sama tahu bersama-sama bahwa siapapun yang bertugas sebagai pejabat pemerintah ini, siapapun yang bertugas sebagai pemimpin di dalam mungkin hierarki perusahaan saudara, saudara sebagai karyawan, mungkin sebagai bawahan ada atasan dan seterusnya, ada atasan lagi di atasnya lagi, sampai kepada ownernya. Saudara punya atasan di dalam perusahaan. Demikian pemerintahan. Saudara punya atasan-atasan. Sebagai atasan, kita ini semua adalah pelayan. Bagi yang kita layani. Jadi saudaraku yang saya kasih, siapapun saudara sebagai pejabat apapun, jika Anda, saudaraku, ada dalam pemerintahan, mari kita sadari bahwa kita semua ini adalah pelayan-pelayan Allah. Abdi-abdi Allah. Sehingga kita dapat melakukannya semata-mata karena Allah ada bersama dengan kita. Jangan sampai Allah murka terhadap kita. Jadi saudaraku, sekalipun saudara bermain politik, ada di dunia politik, sekalipun saudara ada di dunia pemerintahan, hati-hati.
Sebagai warga negara siapapun saudara, entah saudara sebagai pejabat negara ataupun sebagai rakyat di mana saudara ada di dalam kedudukan penguasaan pemerintah ini, maka yang penting untuk kita bersama-sama ketahui, jelas-jelas firman Allah mengatakan kepada kita semua, supaya saudara dan saya, ayat yang kelima, sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Jadi saudaraku yang saya kasih, kita tunduk kepada pemerintah. Kita sadar bahwa pemerintah itu berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah, dan yang ketiga melayani Allah. Sebagai yang melakukan hal ini untuk menegakkan kebenaran, yang menegakkan kebaikan, yang melakukan tindakan-tindakan keadilan, itulah pemerintah. Itulah pelayan-pelayan Allah. Jadi fungsi dari pemerintah adalah melakukan keadilan. Fungsi dari pemerintah adalah melakukan sesuatu yang benar bagi rakyatnya, bagi yang dipimpinnya, supaya yang dipimpinnya boleh hidup makmur, boleh hidup sejahtera dan damai sejahtera, aman, terkendali. Tidak terjadi kelaparan di sana dan di sini. Mereka sejahtera. Itu tujuan dari bernegara. Karena mereka adalah pelayan-pelayan Allah. Mereka punya tanggung jawab yang besar untuk melakukan semuanya. Supaya ada ketertiban, bukan kekacauan. Jikalau saudara dan kita sekalian justru akan membuat kekacauan, bertobatlah saudara. Siapapun saudara. Sebagai warga negara Indonesia, apalagi saudara sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Bertobat saudara kalau saudara mengacaukan negara ini. Kita bukanlah para pengacau. Kita adalah orang-orang yang membawa damai. Amin. Sebab pemerintah adalah pelayan Allah. Lalu apa yang harus kita perbuat, saudara? Ingat, kekuasaan itu, kalau kita tidak takluk di dalam kekuasaan atau pemerintah itu, ada kemurkaan Allah di sana. Jadi yang pertama, saudaraku yang saya kasih, ingat, ada murka Allah di sana. Allah bisa memakai pemerintah yang ada menjadi alat kemurkaannya bagi saudara dan saya. Kita perlu hati-hati. Bukan berarti para pemimpin negara ini melakukan pemerintahnya dengan secara diktator. Bukan. Karena mereka adalah pelayan Allah yang harus menegakkan keadilan, yang harus berusaha berjuang untuk kesejahteraan. Itu sebabnya kita harus berjuang untuk itu semua. Supaya kita tidak lalai untuk itu semua. Maka ingat, ada murka Allah. Pemerintah di tangannya ada pedang. Artinya sudah ada penegakan keadilan di sana. Kalau salah ya dihukum. Hendaklah engkau takut untuk berbuat jahat. Hendaklah engkau takut untuk berbuat salah. Hendaklah engkau takut untuk melanggar peraturan-peraturan yang ada. Hendaklah engkau takut untuk itu semua. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kalau ada orang yang berusaha memfitnah saudara melalui alat negara ini? Bagaimana jikalau ada orang-orang yang mencoba menindas saudara melalui alat negara ini? Allah adalah Allah yang maha kuasa, di dalamnya ada kemurkaan yang luar biasa. Percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Kita harus tetap berbuat baik. Demikian firman Tuhan. Jangan sampai kita berbuat jahat, tetapi sebaliknya kita harus senantiasa berbuat baik. Saudaraku, kalau saudara berbuat baik, kalau saudara benar melakukan segala peraturan, tidak ada hukum yang harusnya dapat menghukum saudara. Tidak ada. Karena itu saudaraku, jadilah bijak di negara kita yang kita cintai. Kita bersyukur dunia teknologi yang semakin modern ini tidak bisa menutup-nutupi lagi. Segala hal bisa begitu terbuka, gamblang dengan semua yang ada. Ada yang baik, ada yang jahat. Namun demikian, segala sesuatu akan mudah lebih terungkap untuk semuanya.
Sekalipun ada banyak kebohongan, tetapi ada banyak yang mengungkapkan kebohongan demi kebohongan. Dan itu akan menguburkan orang-orang yang melakukan kejahatan melalui kebohongan. Saudaraku, mari kita bersama terus berbuat baik. Terus berbuat baik. Berbuat benar. Taati pemerintah, ikuti aturannya. Itu kehendak Tuhan buat kita. Ingatlah akan murka Allah, sehingga kita mau tunduk kepada pemerintah. Dan yang kedua, apa sikap kita? Kenapa kita harus tunduk kepada pemerintah yang sesungguhnya sudah kita tahu berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah, dan menjadi pelayan Allah? Di dalamnya ada kemurkaan Allah di sana. Dan kita bersama-sama ingat, karena kita tahu itu semua, kita mau tunduk itu semua, karena kita masih punya hati nurani. Hati nurani oleh karena kebenaran firman Allah yang hidup dan tinggal di dalam hati kita. Soal saudara dan saya diminta sungguh-sungguh ingat itu. Kita tahu mana yang baik, kita tahu mana yang tidak baik, kita tahu mana yang benar, kita tahu mana yang tidak benar. Pada waktu kita melanggar itu semua, hati nurani ini akan merasa tersiksa. Karena sesungguhnya kita tidak merasa sejahtera sudah melakukan pelanggaran itu. Contoh sangat jelas, jangan jauh-jauh ketika saudara berbohong dan saudara terus melakukan bohong, saudara akan merasa terhakimi terus-menerus dalam hidup saudara. Saudara, kita sekalian, kita punya hati nurani untuk membedakan itu. Terlebih lagi, karena saudara dan saya, nurani saudara, isi hati saudara itu, kemurnian hati nurani saudara itu sudah diterangi oleh terang firman Allah di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara melihat bersama-sama dalam Injil Matius pasal yang kelima bagaimana Yesus khotbah di atas bukit, kita bersama-sama ingat di situ. Kita harus lebih daripada yang lain. Demikian standar kita sebagai umat Allah. Harus lebih daripada yang lain. Dikatakan sangat jelas. Ayat yang sungguh-sungguh baik untuk kita sekalian. Ketika kita ada dalam tekanan. Kalau engkau disuruh jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Padahal ajaran dunia, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi ajaran firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mari bersama kita taat, tunduk kepada pemerintah yang ada. Kita perlu mendukung, apalagi tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Di seluruh dunia mengalami krisis ekonomi. Namun kita bersyukur Indonesia masuk dalam 3 besar terbaik. Sekalipun minus terbaik dunia. Kita harus bersyukur dan kita harus mendukung pemerintah yang ada. Karena itu akan menolong kita menjadi stimulus ekonomi kemudian lebih baik lagi dan semakin baik. Jangan saudara terlalu mendengarkan sesuatu yang miring. Minus, iya minus memang. Tetapi mari kita lihat pemerintah sudah berjuang menjadi 3 terbaik dunia dalam resesi dunia karena COVID-19 ini. Mari kita dukung lagi gerakan-gerakan mereka untuk kembali memulihkan negeri ini. Memulihkan mereka yang sakit. Ada banyak negeri ini yang sudah melakukan satu hal yang sangat luar biasa. Di Indonesia ada dokter-dokter yang memberikan saran-saran yang baik untuk menangani COVID untuk sementara waktu ini dengan plasma darah. Mari saudaraku kita tergerak bersama-sama, wahai engkau yang sudah sembuh dari COVID-19, yang punya kekebalan tubuh, donorkan darahmu. Biarkan itu menjadi plasma darah yang menjadi untuk sementara adalah vaksin pasif yang sangat bermanfaat. Sudah terbukti para pasien yang berat disembuhkan oleh karena plasma darah. Karena itu saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan waktunya untuk kita menjadi pengacau-pengacau negara ini. Sekarang waktunya untuk kita bersama-sama untuk tunduk kepada pemerintah yang sedang berjuang mengatasi krisis dunia ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.
Tuhan Yesus memberkati kita. Damai sejahtera Yesus yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati dan nurani saudara. Sehingga kita sekalian bersama-sama pada akhirnya boleh menikmati kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Kemerdekaan di mana kita tunduk dan taat kepada Tuhan. Karena kita tahu pemerintah yang ada berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah, dan menjadi pelayan-pelayan Allah. Supaya kita sadar akan kemurkaan Allah. Supaya kita mengerti bahwa sesungguhnya hati nurani itu akan menuntun kita untuk melakukan yang benar, yang baik, dan mentaati segala yang harus kita lakukan. Saudaraku, jemaatku dimanapun engkau berada, dan seluruh rakyat Indonesia, bersyukurlah atas negeri kita yang kita cintai ini. Berjuanglah bersama-sama pemerintah yang ada bagi negeri kita yang kita cintai ini. Jadikanlah semua para pemimpin negeri ini, pada mereka yang memegang otoritas, mereka sesungguhnya adalah pelayan Allah yang mau melakukan kebenaran dan kebaikan. Sebab Allah memegang kendali buat kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersama-sama menaikkan pujian kita. Walau 1000 lebah. Mari kita bersama-sama memberikan pujian ini. Karena kita percaya Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia senantiasa bersama dengan kita. Mari kita hanya mau taat kepada Dia saja. Ketika kita taat kepada Dia, berarti kita juga mau taat kepada firman Allah yang mengajarkan kita bahwa pemerintah yang ada berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah dan menjadi pelayan Allah, dan kepadanya lah kita harus tunduk dan taat. Karena sebagai wakil Allah di sana ada murka Allah di dalamnya. Supaya mengatasi murka Allah itu, ingatlah hati nurani Anda bahwa kita sudah diisi oleh firman Allah yang harus lebih baik daripada rata-rata. Dan kita mau mempunyai sikap yang benar bagi pemerintah kita yang kita cintai. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan bersama dengan kita di dalam setiap keadaan dan setiap waktu. Ketika kita menjadi rakyat, Tuhan bersama dengan kita. Ketika kita menjadi pejabat, Tuhan bersama dengan kita.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa bagi pemerintah kami. Apakah mereka yang ada di lembaga eksekutif, lembaga legislatif maupun yudikatif, mereka yang ada dalam pemerintahan negeri ini yang kami cintai, dari presiden dan bahkan sampai RT lingkungan kami, biarlah mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan-pelayan Allah, bukan sebagai abdi-abdi negara saja. Sehingga mereka akan mengerti akan murka Allah yang menyala-nyala. Sehingga mereka akan sungguh menyadari bahwa sesungguhnya mereka harus berbuat baik, berlaku adil, berjuang untuk kesejahteraan negeri ini. Dan tolong kami sebagai rakyat mampu menjadi pendukung, mampu menjadi supporter yang sungguh-sungguh baik bagi negeri ini. Sehingga negeri yang kami cintai, negara Republik Kesatuan Indonesia ini, pada akhirnya mencapai tujuannya untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami sadar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, resesi ekonomi dunia sangat luar biasa. Tidak sedikit di antara kami yang kehilangan pekerjaan. Tidak sedikit di antara kami yang ketakutan karena kelaparan. Dan kami sadar juga ya Tuhan bahwa sesungguhnya pemerintah kami tidak sedikit yang terus berjuang untuk kesejahteraan negeri ini. Tolong mereka Tuhan, berikan hikmat mereka Tuhan, bagi presiden dengan staf-stafnya, menteri-menterinya, dan bahkan sampai jajaran bawah. Mereka boleh menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tolong kami Tuhan, bagaimana kami mampu mendukung dengan baik negeri ini supaya negeri ini pulih. Bukan dengan segala ego kami pribadi, bukan dengan segala ego kami, kelompok-kelompok kecil kami, bahkan lembaga-lembaga kami. Tolong kami supaya kami pun tidak menjadi pemberontak yang mengacaukan negeri ini, tetapi sebaliknya kami membawa damai bagi negeri ini. Karena sesungguhnya Engkau ya Tuhan kami Yesus, Engkau adalah Raja damai bagi kami. Itu sebabnya Tuhan kami datang ke dalam dunia, mati untuk menamaikan kembali kami dengan Engkau ya Allah. Sebagai kurban yang kudus, kurban yang teristimewa, yang mengharumkan, yang menebus segala dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh dibenarkan, disucikan, dan peroleh pengharapan di dalam Engkau. Supaya kami yang sesungguhnya ada dalam murka Allah beroleh sukacita, karena kami diselamatkan dan boleh hidup berdampingan dengan Tuhan kelak. Terpuji nama-Mu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam Tuhan kami Yesus. Biarlah kasih karunia Engkau itulah yang boleh mendasari kami untuk terus berbuat baik, yang mendasari hati nurani kami untuk selalu kami melakukan yang benar, yang mendasari kami berjuang bersama-sama pemerintah kami yang ada untuk kesejahteraan negeri ini. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan, dan kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dan bahkan seluruh umat Kristiani yang menjadi pengikut-pengikut Kristus mau berjuang bersama-sama. Oleh karena kami sadar dan kami mengerti, sesungguhnya Engkaulah yang mendirikan negeri kami ini. Engkaulah yang menetapkan negeri yang kami ada di tempat ini. Dan Engkaulah yang menjadikan pemerintah ini adalah pelayan Engkau sendiri. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Kalau saat-saat yang lalu kami alpa untuk mendukung, untuk saat-saat yang lalu kami lupa untuk mendukung. Tapi saat ini kami menyadari Tuhan, siapapun mereka yang ada dalam pemerintahan, biarlah kami bersama-sama mendukung
di dalam kebenaran dan terang firman Allah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Edwin Gemarasian yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua pada siang hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya memberikan pengumuman sedikit. Untuk sementara ini bukan jaringan internetnya yang error, tapi aplikasi dari YouTube yang error. Jadi minta maaf untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang mungkin melihat atau nonton lewat YouTube, ada terganggu sedikit karena aplikasinya lagi error. Jadi kami minta maaf. Ya, nanti akan diperbaiki lagi sama Arius. Jadi nanti minggu-minggu yang akan datang akan lebih baik untuk kita bisa ikut ibadah bersama-sama. Ya, nanti bisa diupdate lagi ulang. Bapak Saudara, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Saudara yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan bisa ditransfer melalui rekening BCA 55301885568 atas nama Bapak Irwan Putra. Sekali lagi saya ulangi, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan untuk terus mendukung pelayanan di JBC, bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening BCA 55301885568 atas nama Bapak Irwan Putra. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang terus mendukung pelayanan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara juga yang mau perlu pelayanan konseling secara khusus, bisa menghubungi nomor telepon 081197956678 Pak Pendeta Edwin Halim. Saya ulangi lagi, bagi Bapak Saudara yang mau konseling secara khusus bisa menghubungi Bapak Pendeta Edwin dengan nomor 081197956678. Dan ada juga beberapa pengumuman yang kita bisa dengar bersama-sama, yaitu sepanjang minggu ini ada care group setiap hari Rabu jam 7 malam lewat Zoom. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama dan mau membagi kesaksian bersama-sama, kita bisa belajar bersama-sama di dalam care group pada hari Rabu jam 7 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Yuki ataupun Pak Pendeta Edwin Halim, yang kita akan belajar bersama-sama dan kita akan saling menguatkan di dalam belajar firman Tuhan bersama-sama. Ada juga minggu depan yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pak Pendeta Yuki, dan akan menyampaikan firman Tuhan pada minggu yang akan datang. Tolong siapkan hati kita semua bersama-sama sehingga ketika kita ibadah bersama-sama, kita sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin Pak Pendeta ada pengumuman yang lain yang mau disampaikan? Ya, saya perlu menyampaikan bahwa hari ini di cabang kita di Taman Jusonias ada baptisan, ada beberapa orang yang dibaptis, dan minggu depan saya akan
melakukan baptisan dan menyampaikan firman Tuhan di cabang kita di Taman Safari. Doakan untuk semuanya supaya semuanya berjalan dengan baik. Demikian juga ibadah kita di tempat ini tetap berjalan dengan baik. Nah, saudaraku yang saya kasihi, mari kita bersama-sama aktif. Saudara yang belum mempunyai aplikasi Zoom, download saja dari Google Play. Nanti di sana ada aplikasi Zoom. Nanti linknya akan diberitahukan pada waktu care group ada. Care group untuk saat ini masih satu, tapi bulan September saya harap sudah bisa dipersiapkan untuk ada 3 kelompok yang bisa berbagi kepedulian, belajar bersama-sama bagaimana kita menerapkan firman Tuhan sebagai firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan, mari yang belum ada ya, Zoom, Google saja, dia ambil di Google Play dan di-download saja sehingga kita dapat bisa saling bertatap muka satu dengan yang lain dan kita boleh belajar bersama-sama. Dan mulai bulan September, dan saya berharap sudah ada kelas-kelas sekolah minggu yang khusus untuk anak-anak pun sudah ada, entah apakah itu melalui Zoom atau melalui YouTube. Kami akan mencoba mempersiapkan semuanya sehingga pada bulan September sudah ada kelas untuk kelas-kelas Indria Pratama dan Timnas Muda kita siapkan bersama-sama supaya ada kelas sekalipun melalui online atau virtual yang kita akan lakukan. Doakan untuk semuanya, doakan supaya tim kami pun mampu melakukan ini semua dan Tuhan menolong menggerakkan kita untuk tetap aktif untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah krisis. Kita masih tetap mau peduli. Biarlah kerinduan saya, anak-anak kami yang kami kasihi, Yasmin, Arthur, dan yang lainnya, Cinta, ada Matthew, ada Benaya, ada juga Jessica. Kita doakan supaya mereka juga punya kesempatan. Demikian juga dengan Dennis, supaya mereka punya kesempatan belajar sekolah minggu. Itu kerinduan hati saya yang terdalam. Selama pandemi ini, mereka belum mendapat konsumsi yang baik dan layak oleh kita. Saya sangat rindu kita bersama-sama, terpanggil bersama untuk memberikan makanan rohani terbaik bagi anak-anak kita yang kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, saudaraku yang terkasih, kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk berdoa, syafaat dan doa penutup buat kita sekalian. Mari kita memuji nama Tuhan sebelum kita akan berdoa bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Mari kita bersama-sama di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita percaya Tuhan mampu melakukan segala perkara yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli bagi kita. Terbatas kuasa-Mu Tuhan.
Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, mujizat-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami mau berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah mereka yang saat ini sedang mengalami penderitaan, terpapar karena COVID-19 ini, biarlah Engkau jamah dan Engkau sembuhkan mereka. Engkau tolong para medis Tuhan yang terus berjuang di medan peperangan pandemi ini. Berikan mereka kesehatan yang prima dan perlindungan kepada mereka. Berikan mereka segala hikmat, sehingga mereka mampu bertahan dan mampu menjungkir balikan pandemi COVID-19 ini. Sehingga sungguh-sungguh pada akhirnya seluruh dunia boleh kembali dipulihkan dan kami boleh hidup normal seperti sedia kala. Kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, hanya kepadamu kami memohon. Biar kiranya Tuhan berbelas kasih bagi dunia ini. Dan kami percaya kasih-Mu tidak berubah bagi dunia ini. Kami percayakan Tuhan, seluruh negeri di mana pandemi COVID-19 ini begitu merajalela dan menguasai, Tuhan lebih berkuasa atasnya. Tuhan, saat ini kami mau berdoa. Vaksin sedang memasuki fase ketiga dalam uji coba, yang merupakan fase terakhir dalam uji coba. Biar pada akhirnya, pada uji coba yang terakhir ini Tuhan, kami bisa melihat hasil yang baik, sehingga hasilnya nanti Tuhan dapat bermanfaat bagi kesehatan umat manusia di seluruh dunia. Kami mempercayakan semua itu di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua yang sedang bekerja berlelah-lelah dalam berupaya membuat vaksin ini. Demikian kami mau berdoa secara khusus bagi orang tua kami yang kami kasihi, Bapak Simatupang, yang tidak lain adalah Bapak mertua dari hamba-Mu Pendeta Yuki. Kami bersyukur untuk kesehatan yang semakin pulih. Namun kami terus berdoa biar kiranya Tuhan semakin memulihkan kesehatan beliau. Sampai akhirnya Bapak Simatupang boleh kembali sehat seperti sedia kala. Dan boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan kami mau berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati keluarga mereka satu persatu. Dan menolong mereka ketika mereka ada dalam krisis. Dan Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan dan keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dan bahkan Tuhan akan bangkitkan semangat yang lebih. Sehingga sungguh-sungguh kehidupan mereka rasa berkat-berkat Tuhan dinyatakan bagi hidup mereka. Perlindungan Tuhan sungguh nyata bagi mereka. Karena Tuhan menyertai umat-Mu. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Demikian ya Bapa, kami mau berdoa. Jika Engkau dapati di antara kami ada yang sakit, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Tidak lupa kami mau berdoa bagi anak-anak kami yang mungkin saat ini belum dapat menikmati belajar firman Allah bersama-sama. Biarlah kami bersama-sama pada akhirnya terpanggil ya Bapa, untuk mampu memberi yang terbaik, kesehatan rohani yang terbaik, makanan-makanan rohani yang terbaik bagi mereka. Kepadamu ya Tuhan kami berdoa, berkati umat-Mu yang ada di tempat ini menjadi berkat. Akhirnya kami berdoa, biar pada seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, damai sejahtera Kristus Yesus, kasih dalam Bapa yang melimpah-limpah, kuasa Roh Kudus yang mengiringi setiap jemaat Tuhan dengan penghiburan dan kekuatan,
dan bahkan kuasa dengan mujizat-mujizat, sehingga dimanapun umatmu berada boleh menjadi berkat. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkatimu.